tahun duka cita. Kalimat ini disampaikan oleh Rasul untuk menyebut suasana di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berturut-turut ditinggalkan orang yang dicintainya, yaitu Abu Thalib, paman beliau, dan Khadijah. Mungkin yang membuat beliau sangat bersedih itu bukan perginya orang yang dicintai, ya, tetapi setelah peristiwa itu orang-orang melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita pilih tema itu? Ini kita berada di bulan apa Pak? Rajab, yaitu salah satu di antara bulan haram. Ada 4 bulan haram: Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini yang berturut-turut. Rajab juga bulan haram secara terpisah. Nah, di bulan-bulan haram ini dianjurkan kita melakukan banyak amal soleh. Dan di bulan Rajab ini mengingatkan kita suatu peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Beliau diperjalankan Allah Subhanahu wa taala pada suatu malam, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Peristiwa ini terjadi pada tahun yang Rasulullah SAW itu mengalami cobaan besar, mengalami penempaan bagi diri beliau dan para sahabat dalam perjuangan, yaitu setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Hadirin yang berbahagia, pada mulanya dakwah Rasulullah SAW ini biasa-biasa saja. Ketika baru diikuti oleh beberapa orang, Khadijah, Ali, kemudian beberapa sahabat. Tapi makin hari makin berkembang. Apalagi sudah mulai ada tokoh yang masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Hamzah masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Kalau kita ikuti ceritanya Hamzah masuk Islam ini unik. Belum syahadat dia sudah ngaku Islam. Siapa yang ganggu Muhammad, ponakanku? Berhadapan dengan aku. Abu Jahal itu dipukul dengan gagang panah. Abu Jahal, karena dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ganggu Muhammad? Supaya mereka tahu semua bahwa saya sudah menjadi salah satu pengikutnya, belum syahadat. Ya, barangkali ini gambaran bagaimana orang-orang Arab biasa membela sukunya, ya. Ini sebagai kehormatan diri bagi mereka. Nah, inilah yang dilakukan oleh Hamzah, dan dia memang tahu bagaimana kualitas Muhammad itu, tidak ada celah. Maka dia juga akhirnya bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar masuk Islam. Ceritanya juga menarik. Masuk Islamnya tokoh-tokoh ini menarik, dan itu cukup menjadi perhatian tokoh-tokoh Quraisy yang menentang dakwah. Apalagi sudah ada kesepakatan Bani Hashim dengan Banil Muttalib itu, ya, bekerja sama mengadakan perjanjian untuk membela Muhammad, ya, kecuali, ya, paman beliau yang bernama, ya, Abul Uzza, ya, Abu Lahab itu. Abu Lahab tidak termasuk yang mau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bersepakat juga orang-orang lain. Orang-orang lain bersepakat juga mengadakan perjanjian, kita membuat rencana untuk membekot Bani Hashim dan Banil Muttalib, terutama Muhammad dan pengikutnya.
Dibuatlah pengumuman tidak boleh berhubungan, transaksi jual beli, tidak boleh saling menikahkan, tidak boleh tolong menolong, ya, dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, terutama Muhammad dan pengikutnya. Ditempel pengumuman itu di Ka'bah, ya, tapi bagian dalam ditempel pengumuman itu di Ka'bah. Nah, hadirin yang berbahagia, ini cukup membuat kaum muslimin menderita. Susah mereka, walaupun banyak uang. Kalau uangnya emas, mau beli, ya, pernah ada suatu peristiwa kaum muslimin ada yang mau belanja, mau beli sesuatu, ketahuan sama orang musyrik, lalu bilang ini jangan, saya beli sekian kali lipat, dinaikkan harganya. Jadi mereka betul-betul diboikot. 3 tahun berlangsung, ya. Tapi kita harus tahu bahwa sesusah apapun hambanya, Allah selalu mengawasi, ya. Allah selalu mengawasi, mengontrol, dan ini yang harus jadi pelajaran buat kita. Dan itulah yang menguatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tidak akan melepaskan hambanya dari pertolongan. Itu adalah ujian. 3 tahun diboikot, harus bersembunyi di suatu tempat, artinya mereka kumpul di tempat yang terasing, ya. Tapi sebenarnya pengumuman pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di luar Bani Muttalib dan Bani Hashim ini tidak disepakati oleh orang-orang, ya, yang mereka itu berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Sebenarnya nggak sepakat, cuman tidak bersuara saja. Tiba-tiba salah seorang tokoh setelah melihat kaum muslimin menderita, ya, lalu didatangi temannya. Ini tokoh ini yang bernama Hashim juga, kalau tidak salah, bernama Hashim. Dia datangi kawannya juga tokoh Quraisy. Kalian ini makan enak, lihatlah itu, ya, Bani Hashim kelaparan, kesusahan. Demi Allah, kalau saya punya teman, saya tidak setuju dengan perjanjian itu. Ada teman, siapa? Saya. Kita cari orang ketiga. Nah, gerilya lah, cari-cari. Akhirnya lahir suatu kelompok yang akan menggugat perjanjian itu. Begitu akan dieksekusi perjanjian itu, kita batalkan saja. Abu Jahal ada di situ. Apa kata Abu Jahal? Bohong ini, nggak benar. Kita sudah sepakat buat perjanjian. Ya, enggak. Bersuaralah orang-orang yang oh, kalian ini sudah bersekongkol, sudah ada rencana nih sebelumnya rupanya, kata Abu Jahal. Abu Talib dengar berita itu, paman Rasul, ya, paman Rasul datang. Beliau sudah dapat informasi dari keponakannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keponakan beliau ini bercerita bahwa perjanjian yang ditempel di Ka'bah itu sudah dimakan rayap. Papan yang untuk menulis perjanjian itu sudah dimakan rayap, sudah hancur. Datanglah dia ke tempat orang-orang yang sedang bertengkar itu, yang sedang mempersoalkan perjanjian itu akan dirobekkah atau tidak. Tunggu. Saya dapat informasi dari ponakan saya, Tuhannya mewahyukan kepadanya bahwa itu sudah dirusak, sudah hancur. Kalau memang hancur berarti dia benar. Tapi kalau nggak benar ponakan saya ini, dia bohong, maka biarlah berlangsung pemboikotan itu. Lalu dilihat betul sudah hancur. Mereka sudah melihat ayat-ayat Allah, tapi yang tidak beriman tetap tidak beriman. Ini salah satu di antara hikmah. Kadang-kadang kita digiring kepada suatu keadaan yang tidak kita sukai, kesusahan, ya, persoalan hidup yang bermacam-macam rupanya, ya, harus kita yakin Allah pasti punya maksud baik daripada itu. Kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu dibatalkanlah perjanjian itu otomatis karena sudah habis dimakan rayap, ya. Al-Mubarakfuri menulis dalam kitabnya bahwa yang tersisa hanya yang ada tulisan Allah saja. Ini menguatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya.
wallah, ya, dengan nama Allah, ya. Mereka ya atas nama Allah membuat sumpah. Kata-kata Allah di dalam perjanjian itu nggak robek, nggak hapus, ya. Nah, hadirin yang berbahagia, ini saya ceritakan untuk menggambarkan bagaimana pembelaan Abu Talib kepada keponakannya. Abu Talib adalah orang yang sangat diandalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencintai Rasul. Ya, Rasul juga sangat hormat karena pernah diurus oleh beliau sejak kecil. Dan Abu Talib sudah tua. Paman yang selalu membela beliau ini pula pada suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ingatan Rasul melayang kepada apa yang telah dilakukan pamannya ini. Pernah orang menawarkan kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, sampaikan kepada ponakanmu itu, ya, suruh dia berhenti dakwah. Kalau dia mau harta yang banyak, akan kami kumpulkan harta yang banyak. Kalau ingin wanita cantik, kami pilihkan wanita cantik untuk istrinya. Ya. Kalau dia ingin kedudukan, kami akan hormati, kami muliakan dia. Tapi berhenti dari apa yang disuruhkan selama ini." Apa jawab Rasul kepada pamannya? "Ya ammi, law wada'a asy-syamsa fi yamini." Paman, kalaulah mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ala an atraku hadzal amr, agar aku meninggalkan perintah ini, ma taraktuhu, aku tidak akan tinggalkan. Itu yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam selang waktu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan, Khadijah pun meninggal. Bagaimana Khadijah? Kita sudah banyak mendengar ceritanya. Dia perempuan kaya, dikumpulkan harta orang Mekah selain beliau, dibandingkan dengan harta beliau, masih banyak harta beliau, paling tidak sama. Bahkan ada yang bilang dikumpulkan uang orang satu Mekah itu 2/3-nya punya Khadijah. Ya, wallahu a'lam. Tapi semua tidak bisa menyangkal Khadijah adalah seorang saudagar kaya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu muda juga berdagang untuk menjualkan, ya, dagangannya, berbisnis dengan beliau. Kemudian diperistri oleh beliau. Beliau yang melamar. Padahal beliau sudah ditaksir oleh banyak orang. Banyak yang datang melamar, tapi semuanya ditolak. Untuk Rasulullah SAW melihat akhlaknya, kepribadiannya yang unik, pesuruhnya disuruh untuk menyampaikan, dan takdir Allah mempertemukan mereka dalam keluarga. Beliau sangat mencintai Khadijah. Sejak menjadi istri beliau, sejak beliau berdakwah untuk Islam, Khadijah menyerahkan kekayaannya untuk Rasulullah SAW. Beliau yang mengendalikan kekayaan itu. Ini Khadijah, sehingga nama beliau ini banyak disebut walaupun sudah tidak ada. Di Madinah ketika Rasul bersama istri yang lain, Aisyah, ya, dia menjemput kemuliaan Khadijah, ya. Ini Khadijah ini mungkin mirip-mirip dengan ibu-ibu ini. Kalau beda-beda dikit lah, ya. Ada ibu-ibu nah? Ada. Beda-beda dikit. Kalau dermawan banget Khadijah, ibu-ibu dermawan saja, nggak pakai banget. Ya, Khadijah ini taatnya luar biasa, tidak pernah meninggikan suaranya di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, pergi, Khadijah tidak tahu entah kemana dia pergi. Ya, dia hanya menduga. Ya, ini pasti tujuannya baik. Pulang-pulang gemeter, dia nggak tanya dari mana, kok sampai begini. Tidak banyak tanya Khadijah. Khadijah sudah tahu betul kepribadian Rasulullah SAW, orang yang ditemuinya sebagai laki-laki terbaik. Ya, jadi begitu datang, sudah. Zammiluni, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku. Khadijah menyelimuti, enggak usah khawatir. Allah pasti tidak bermaksud buruk kepadamu, karena engkau orang yang mendamaikan orang yang bertikai, menyantuni para yatim, para janda. Ya, menolong orang-orang yang lemah,
menghibur suaminya, ya. Nah, kayak istrinya bapak-bapak ini kan, kalau pulang kerja capek dibukakan sepatu, diambilkan tas, begitu Pak ya. Ya. Kalau belum, diajak ngaji Pak. Ya. Ajak ngaji. Bagaimana Khadijah? Maka ketika Rasulullah SAW menyebut memuji Khadijah, Aisyah cerita. Nah, ceritanya Aisyah ini menunjukkan dia fair orangnya. Dia ikut mengakui kemuliaan Khadijah. Apa kata Aisyah? Saya orang yang sangat cemburu ketika Rasulullah SAW menyebutkan kelebihan Khadijah. Saya kata, ya, Aisyah yang cerita. Saya bilang, ya Rasulullah, untuk apa perempuan tua itu yang sudah nggak ada disebut-sebut? Kan sudah diganti oleh Allah yang lain. Tidak tergantikan ya Aisyah. Tidak tergantikan, kata Rasul. Dia beriman kepadaku saat orang-orang lain menolaknya. Dia menolongku saat orang-orang lain menolak dakwah ini. Saat orang lain tidak peduli denganku. Dan dengannya Allah memberikan beberapa orang putra kepadaku. Ya, mungkin tidak bisa dirinci, tapi kesimpulan yang ada, seorang istri yang baik ketika sudah tidak ada, pasti yang teringat adalah kebaikannya oleh sang suami. Begitu pula sebaliknya. Suami yang baik, yang sayang pada istrinya, mencintai istrinya, nggak pernah marah. Kalau negor dengan lemah lembut menjaga perasaan istrinya, meninggal suaminya, akan terbayang-bayang, tidak tergantikan. Mungkin dia nikah lagi, tapi akan tetap terbayang-bayang. Khadijah, Rasul menyatakan dia adalah orang yang terbaik. Nabi juga mengatakan Maryam adalah orang yang terbaik. Artinya Khadijah dan Maryam adalah orang-orang yang baik, terbaik di zamannya. Manusia terbaik. Bu, Pak, kalau dicari istri yang tidak mau meninggikan suaranya, menjaga betul suara perasaan suaminya. Nah, ini barangkali ya pilihan. Berhimpun di situ kecerdasan, keimanan, dan penghormatan terhadap suami. Mungkin juga karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditinggalkan Abu Talib, Khadijah yang rela berkorban segalanya untuk suaminya itu juga meninggal. Ya. Nah, setelah itulah orang-orang perlakukan Rasul sewenang-wenang. Para sahabat disiksa. Pernah Rasulullah SAW pulang, ya, begitu mereka merendahkan Rasul, ya, orang itu tega mengambil pasir dilemparkan kepala Rasulullah. Dia dekati Rasul, dilemparkan pasir kepala Rasul. Kepala yang berpasir itu dibawa saja pulang. Rasulullah untuk menunjukkan dia bukan orang yang jahat. Dizalimi pun dia hanya menghindar. Ya, barangkali ini bentuk pengamalan. Apa kata Allah? Wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kalau kita kan tanya dulu, anak siapa kamu? Kalau udah tua nggak ngotak. Nah, kan begitu. Disiram pasir kepalanya. Pulang sampai di rumah anaknya menangis. Ya. Sebagian riwayat menyebutkan Fatimah, ayah, inikah yang mereka perlakukan terhadapmu? Padahal engkau menyuruh engkau untuk kebaikan. Janganlah menangis anakku. Allah pasti akan menolong ayah. Nah, jadi sebagai mukmin, setiap kita menghadapi persoalan, kadang-kadang persoalan itu seperti menemui jalan buntu. Hati kita berat untuk menerimanya. Ingatlah, Allah menyatakan fa inna ma'al usri yusra. Tapi bukan berarti sekarang kita susah berdoa besok langsung hilang. Ya, Rasulullah SAW tadi dibekot 3 tahun, kemudian pamannya meninggal, ya, istrinya meninggal, dan selama di Mekah, kalau tadi peristiwa pembekotan itu sekitar tahun ke-7 Hijriah, beliau di Mekah selama 13 tahun. Dari tahun 7 Hijriah sampai 13 tahun ujian di Mekah itu sangat berat. Puncaknya adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Tapi pada saat-saat beliau menghadapi tekanan yang berat dari musuh-musuh dakwah,
Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Allah satu malam perjalankan Rasul dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan Allah katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kata-kata hamba ini sering diulas oleh para ulama bahwa yang diperjalankan itu bukan ruh saja, tapi hamba seutuhnya, ruh dan jasad. Kok bisa satu malam dari Mekah ke Madinah pada zaman itu, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke langit paling tinggi? Ya, bagi Allah mudah. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu segalanya. Allah perjalankan pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Kadang-kadang kita ini ya jatuh kepada persoalan, menghadapi masalah. Kita coba cari solusi, kok nggak ketemu. Bilang dengan orang, nggak bisa nolong. Akhirnya kembali kepada Allah. Yakinlah, kalau kita kembali kepada Allah, Allah menyatakan, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah memberikan kita kesusahan, kesempitan supaya kita datang kepada Allah. Kadang-kadang begitu. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, Allah ingin menunjukkan Allah bisa memberikan jalan keluar di saat kita sudah tidak menemukannya. Dan seorang pedagang umpamanya, yang dijual belikan ini makhluk hidup. Ketika musim, dia butuh modal. Karena dia sudah punya pengalaman, dia bisa mengelola, pinjamlah uang. Tapi untuk mengelola agak besar dengan modal yang lumayan agak besar pula, lalu ada masalah. Masalah itu dampaknya luar biasa, yaitu ada kekeliruan karena ada satu model pengembangan yang belum pengalaman dia di situ, memperluas wilayah dengan suatu sistem yang di situ dia keliru, mati yang hidup-hidup tadi, habis uang orang. Dia berpikir bagaimana dikembalikan modal orang itu. Kalau dia bilang saya ini terlalu ceroboh, ini si pengusahanya, dia sudah pengalaman, dia pinjam modal itu untuk pengembangan, bukan untuk merintis. Akhirnya tidak ada jalan lain. Setiap itu proses habisnya binatang yang dipelihara itu, istrinya menangis setiap hari. Bang, uang orang bang, uang orang bang, sedikit-sedikit sudah habis semuanya. Habis semuanya. Akhirnya dia lapor kepada Allah, ya Allah, saya tidak bisa tahu jalan apa yang harus saya lakukan. Ya. Kapan dia lakukan itu? Ketika dia sholat malam, minta kepada Allah. Karena Allah memanggil, ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan kukabulkan untukmu. Ya. Tapi sholat ini perlu kita ketahui, ini ternyata adalah ibadah yang sangat efektif untuk menghubungkan kita dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diperjalankan dengan Isra dan Mi'raj, diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Seolah-olah ketika menghadapi persoalan, ketika punya masalah, ketika buntu, kita tidak melihat jalan keluar, dekatkan diri kepada Allah. Dan jalan yang paling efektif adalah sholat sambil bersabar menghadapi persoalan. Apa arti sabar? Cari solusi, berjuang terus, jangan kendor. Nah, itu arti sabar. Dan jangan abaikan pertolongan Allah, minta kepada Allah. Maka Allah katakan, wasta'inu bis sabri was salat. Maka dengan peristiwa ini, nyambungnya peristiwa pemboikotan Amul Hazan, wafatnya orang-orang yang dicintai, yang selama ini diandalkan oleh Rasulullah, seolah-olah
Allah mengatakan, hai Muhammad, sandarkan dirimu sepenuhnya kepada Allah saja. Tidak ada yang bisa menolong. Sebesar apapun kekayaan, setinggi apapun jabatan, Allah lah yang menolong. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat. Maka kita mendapatkan kesan, ya, diperintahkan sholat di saat Rasulullah SAW menghadapi persoalan besar. Sepertinya ini adalah hadiah untukmu, hai Muhammad, dan ini juga wariskanlah kepada umatmu. Kalau mereka menghadapi persoalan, kalau mereka punya masalah, kalau mereka ingin minta kepada Allah, sholat, maka ya, nyambunglah ketika Allah perintahkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sebahagian malam hendaklah kamu bertahajud sebagai amal tambahan untukmu. Walaupun tambahan, walaupun sunat, penting. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti Allah akan mengangkatmu pada posisi yang terpuji. Loh, kalau yang sunat saja bisa mengangkat pada posisi yang terpuji, bagaimana yang wajib? Para ulama sepakat sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang wajib. Tetapi begitu pentingnya sholat malam setelah sholat wajib, maka ada perintah khusus dengan janji yang tegas dari Allah. Allah pasti mengangkatmu pada posisi yang terpuji. Dan mintalah kepada Allah. Nah, kata-kata itu penting. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Rabb, masukkan saya ke tempat masuk yang baik, keluarkan saya, ya, melalui jalan keluar yang baik, datangkan penolong dari sisimu. Nah, hadirin yang berbahagia, pada akhirnya dengan perjuangan, dengan kesabaran, sholat wajib yang tidak pernah putus dihiasi dengan sholat-sholat sunat, juga ibadah lainnya, Rasulullah terus berjuang dengan dakwahnya selama 22 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesuksesan kepada beliau. Nah, hadirin yang berbahagia, ini hikmah yang pertama, bahwa kita mengkaji sejarah tentu bukan untuk kita nikmati, ya, ceritanya saja. Apalagi kalau kisah-kisah dalam Al-Quran, sering kita baca cerita novel, ya, yang menghibur kita, kadang-kadang kesedihan, ya, obat dari penasaran. Kalau dibaca separuh, ya, nggak tuntas penasaran. Tapi Al-Quran dia adalah hidayah. Kita harus mencari tahu apa maksud Allah menceritakan ini. Begitu pula sejarah Rasulullah SAW, tentu ibrah buat kita, bahwa setiap mukmin ketika dia ingin menjadi orang yang taat pasti akan diuji oleh Allah. Ini ibrah kedua, bahwa tidak ada orang-orang yang beriman yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian itu kadang-kadang menggoyangkan hati, ya. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214? Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira akan dimasukkan Allah ke dalam surga? Walamma ya'tikum, sebelum datang kepada kalian, mathalul ladzina khalau min qablikum, seperti yang datang kepada orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu, kepada mereka datang kesulitan, ya, kesempitan, dan hati mereka digoncangkan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu, sehingga Rasul, orang-orang yang beriman yang menyertainya berkata, mata nasrullah. Sehingga ujian itu kadang-kadang membuat, ya, berdebar-debar. Anak mau bayar kuliah, kreditan rumah juga belum dibayar. Nah, ada pula yang persoalan lain, pasti ada ujian, ya. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu walladzina ma'ahu, ya, mata nasrullah, ya. Sehingga orang-orang yang beriman ngeluh, ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Biasanya kalau sudah batas-batas kemampuan itu dekat,
artinya sudah berat betul, itu pertolongan Allah itu dekat. Kenapa? Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak dibebani kecuali sebatas kemampuan. Nah, hadirin yang berbahagia, ini yang diuji bukan saja orang-orang yang beriman biasa, tapi para nabi juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang penting buat kita, bahwa kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kita. Jangan ragu-ragu dalam bentuk apapun pertolongan itu. Apakah itu dakwah dalam pengertian kita mengajak orang pada kebaikan, mensponsori pengajian anak-anak di kampung, menghidupkan pengajian, ya. Allah berikan kelapangan rezeki, ya. Yang ngaji subuh dikasih sarapan, akhirnya rame pengajian karena di kampung, ya. Di kota-kota juga ada yang begitu. Dia berinfak, dia bersedekah. Maka suatu saat akan ada, ini mau nyalon nih, pasti mau nyalon nih. Kok gampang bener dia ngasih makan orang tiap hari loh, atau tiap pekan, tiap pengajian. Nah, pasti mau nyalon nih. Sampai ke telinga dia, ujian saja. Biarkanlah. Kalau kita ikhlas, wahjurun hajaran jamila, biarkan. Ada juga yang diuji dengan ujian lain. Ada ibu-ibu yang sedang aktif berdakwah, ya, dia ikut menghidupkan kajian-kajian, ya, yang kajian perlu kerepotan, dia siapkan diri ke depan. Suaminya pun ridho, suaminya pun ridho, mendukung. Masih muda suaminya itu meninggal, kejadiannya tadi, baru makamkan tadi, meninggal. Ibu ini aktif pengajian, ya, di beberapa tempat, dan minta izin suaminya, diizinkan, tapi suaminya meninggal mendadak. Ya, pasti ada maksud baik dari Allah. Ada saja ujian. Kadang-kadang orang tua sudah baik dua-duanya, aktif di pengajian, diuji dengan anaknya, ya, dan sebagainya. Ujian itu pasti saja ada, karena Allah itu menyatakan dengan taukid, walanabluwannakum bisyai', kamu pasti akan kuuji. Di sini ada dua harfut taukid. La itu lamut taukid. La nabluwanna. Maka jangan dipanjangkan la di sini. Kalau panjang artinya lain. La nabluwanna, sungguh akan kamu uji. Nun di akhir ayat ini juga nun taukid. Artinya tidak bisa tidak, orang yang beriman pasti diuji. Maka itu juga datang kepada Rasulullah SAW, dan ujian itu menggoyangkan hati. Maka kalau kita suatu saat susah, kita menghadapi persoalan, jangan cari kambing hitam, tetap tenang, menghadap kepada Allah, menghadap pada Allah. Tetangga jahat, datang kepada Allah. Gak usah jadikan musuh, diajak berantem, rugi kita. Wahjurhum hajaran jamil, lapor kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hati saya, berikan saya kesabaran. Atasan menindas, dituduh kita loyal kepada yang lain. Ketika ada pemilihan, kok dia tidak dukung saya, umpamanya. Tidak ikut promosikan saya, akhirnya dia pindah tempat yang jauh. Ya Allah, saya tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Engkau Maha Tahu ya Allah. Ujian. Allah selalu mengawasi hambanya, dan ini adalah obat yang paling mujarab. Kalau kita merasa dalam hidup ini tidak pernah lepas Allah mengontrol kita, ya, innallaha bima ta'maluna muhit, Allah itu meliputi apa yang kita lakukan, maka akan lebih ringan beban, lebih ringan. Termasuk juga kehilangan. Kehilangan sesuatu, barang berharga, yang ngambil tahu lagi, tetangga lagi, ya sudahlah, ya, tidak usah jadi persoalan. Ingat, pasti ada hikmahnya. Setiap ujian itu berarti Allah memberikan peluang kita untuk naik, melejit ke derajat yang tinggi. Kenapa? Salat dan sabar efektif meningkatkan derajat seseorang. Selain daripada ibadah salat,
Kalau Allah menguji kita dengan kesusahan, lalu kita sabar, kata Allah dalam Al-Quran, innallaha yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan tidak hitung-hitung. Ya. Ibadah yang paling besar pahalanya adalah kesabaran, ya, sesuai dengan ujian yang dihadapi. Kemudian hadirin yang berbahagia, tentang sholat tadi kita sudah sebutkan. Sholat itu merupakan hadiah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu kita juga harus tahu bahwa sholat yang dimaksudkan adalah sholat yang pertama dilakukan betul-betul karena Allah, yang kedua dilakukan dengan mempersembahkan sebagai ibadah terbaik. Sebab ada juga kadang-kadang kita lihat orang sholat itu kayaknya terpaksa, ya, dia hijrah meninggalkan perbuatan yang salah, yang asalnya termasuk juga tidak sholat, kemudian sholatnya masih belum lurus, rasanya sholat aja sudah berbuat baik banyak pada Allah, sehingga dia bilang, Ustaz, kenapa kok saya semakin dekat kepada Allah semakin susah? Dulu waktu nggak sholat nggak gini-gini amat, saya semakin sholat jauhi orang-orang yang jahat, tapi kok semakin susah saja, suami jarang pulang dan sebagainya. Jangan salah, ya. Selain daripada itu kita sikapi sebagai ujian, kita kontrol juga, jangan sholat kita belum benar, sholat kita belum benar, ya. Sebab sholat itu aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk ingat kepadaku. Ya. Kita merasa sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan ada beberapa tingkat orang mukmin terhadap sholatnya. Yang pertama, ada orang yang menganggap yang penting sholat, ya. Nah itu masih mending, yang penting sholat, kalau nggak sholat masuk neraka. Maka dia menganggap sholat ini adalah sebagai kewajiban dan masih jadi beban. Biasanya sholatnya buru-buru, ya. Kalau sholat jamaah apa boleh buat, pasti ikut imam. Tapi habis sholat wajib dia keluar, ya. Imamnya baca sabih panjang amat imamnya, nggak tahan, ya. Apalagi baca waqiah bagi dua, surat subuh Rasulullah, baca surat sajadah, surat al-insan, ya. Ini orang yang sholat buru-buru ini nggak betah. Kita tidak bicara orang yang sholatnya tidak karena Allah, itu di luar. Ini ada orang yang sholatnya sudah karena Allah, takut masuk neraka. Mudah-mudahan ini sudah termasuk orang yang masuk surga. Tapi bagaimana sholatnya? Ya, jangan-jangan masih bakal mampir ke neraka. Sholatnya buru-buru, ruku sujudnya kadang tidak tamak ninah, harus diperbaiki. Rukuknya yang benar, sujudnya yang benar, ada tempo di situ. Ya. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Hendaklah kita termasuk orang-orang yang memelihara sholat-sholat kita. Bukan sekedar sholat, tapi sholatnya terpelihara. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita sedang memuji Allah, ya. Bukan ingatan kita ke tempat yang lain, ya. Begitu kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita hayati Rasulullah, ya. Kadang-kadang bertasbih ketika membaca ayat yang menuntut untuk bertasbih. Ketika ayat sajadah beliau sujud. Ini menunjukkan memperhatikan bacaan-bacaan, ya. Begitu Allahu Akbar, ya, ruku, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami Allahu liman hamidah, ya. I'tidal. Nah, tamaknina. Maka tingkat yang kedua, orang yang menjalankan sholat sesuai dengan tuntutan syariat. Kalau tadi orang yang sekedar menganggap sholat sebagai kewajiban dan biasanya buru-buru. Tingkat yang kedua, orang yang menjalankan sholat sesuai dengan tuntunan syariat. Yang ketiga, orang yang ingin sholat, ya, tidak puas dengan yang wajib saja. Dia sholat wajibnya sudah bagus, dia ingin lengkapi dengan ibadah sunnah. Nah, ini mungkin termasuk orang-orang yang akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Nabi ada seorang sahabat. Dia datang, sepertinya ini orang ini banyak butuh barangkali,
Ya, Nabi kan tahu bagaimana gelagat orang. Kalau ada psikolog, Nabi itu psikolog yang paling handal. Dia tahu, kalau mau minta, mintalah. Pengen apa kamu? Ya Rasulullah, saya pengen bersamamu di surga. Yang lain? Ya, mungkin ini orang susah juga ini. Kalau mau minta didoakan oleh Rasul kan gitu. Sayang Rasul sama dia. Rupanya yang diminta cuma ingin bersama Rasul di surga. Ketika ditanya oleh Rasul, yang lain apa? Tidak ya Rasulullah, cukup saya ingin bersamamu di surga. Apa kata Rasul? Kalau begitu bantu aku dengan banyak-banyak sujud, banyak-banyak sholat. Banyak sholat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kita sebutkan pelajaran terakhir yang terkandung di dalam peristiwa atau sejarah yang kita bahas pada hari ini. Sesungguhnya seluruh kesuksesan yang kita capai tidak mungkin ada kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah memeras keringatnya. Dia orang yang kuat fisiknya, orang yang cerdas pikirannya, sudah memeras otak, sudah bekerja keras, semua strategi dijalankan, tapi yang ditemui adalah persoalan. Semakin hari semakin terkucil, yang pada saatnya dia harus tinggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Jadi Amul Hazan di puncaknya menunjukkan bahwa Rasul, sepertinya Allah ingin kasih tahu, hai Muhammad, kamu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Maka kalau kita menjalankan suatu usaha, kita sukses, harus sadar itu izin Allah. Kalau tidak, enggak. Dan ketika kita gagal, enggak usah kecil hati. Allah belum beri. Dekat-dekat minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Sambil kita koreksi diri, jangan-jangan sholatnya belum benar. Jangan-jangan kurang sedekah. Kok setiap yang dijalankan kok enggak juga? Kok anak-anak bandel? Kok begini, kok begitu? Kok orang-orang belum support kepada kita? Jangan-jangan Allah belum memberikan kesuksesan pada kita. Ya, tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Ini pelajaran yang penting untuk kita, bahwa kalau kita sukses dengan suatu ikhtiar itu karena Allah izinkan kita. Dan Rasul diberitahu oleh Allah saat dia kerja keras mengerahkan semua kemampuan, dia harus tinggalkan tanah Mekah. Mekah ini seperti padang tandus bagi dakwah, seolah-olah dia pergi hijrah dengan perintah Allah. Di Madinah disitulah mulai berubah suasana. Tapi lagi-lagi juga bertemu banyak persoalan, sehingga pada saatnya setiap mukmin setelah menunjukkan kesungguhannya untuk apa yang diharapkan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami beri petunjuk untuknya. Jadi setelah Nabi membuktikan kesungguhannya dalam dakwah selama 22 tahun, Allah turunkan surah yang terakhir, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Bukan usaha Rasul, pertolongan Allah. Sudah berjuang 22 tahun. Jadi Amul Hazan atau tahun di mana Rasul menghadapi persoalan itu ingin Allah mengingatkan kepada Rasul, sesungguhnya dia tidak bisa apa-apa. Kalau pada akhirnya dengan perintah Allah lalu dia terus berdakwah dan akhirnya sukses, itu karena Allah yang membimbing dan Allah memberikan kesuksesan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah SAW mengambil pelajaran dari peristiwa Amul Hazan ini, bahwa kita akan diuji oleh Allah dan kita pasti akan ditolong oleh Allah sepanjang kita selalu minta dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.